Ada bahasa Inggris ada di sini, saya baca dalam bahasa Indonesia. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Satu ayat lagi saya ingin kita melihat dalam ayat yang ke-20, dalam pasal yang ke-20. Ayat yang ke-31. Ayat yang ke-30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus lah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dan kita kembali dalam pasal yang ke-21, di dalam ayat yang terakhir tadi sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan pasal yang ke-21 dalam ayat yang terakhir, and there are all many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. Amen. Saudara, ini ayat ini sudah mind blowing, luar biasa. Bahwa Alkitab berkata bahwa ada banyak hal yang Tuhan buat, termasuk signs, wonders, and miracle yang Tuhan buat. Dan Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan, kalau mau ditulis maka semua buku yang ada dalam dunia ini tidak sanggup untuk memuat. Sudah, semua buku yang ada dalam dunia tidak sanggup untuk memuat apa yang Tuhan Yesus buat, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi sudah melihat satu hal yang luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan. Ada banyak hal-hal yang baru, yang awesome, yang luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan buat sudah dikasih oleh Tuhan. Yang tidak tercatat, yang belum kita tahu, belum manusia tahu, sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, sudah melihat bahwa dalam kehidupan sudah kita Luis, ada banyak yang Tuhan buat. Kesaksiannya ada banyak pengalaman yang dia alami bersama dengan Tuhan, saudara. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa masih ada lebih banyak. Masih ada yang lebih banyak Tuhan membuat dalam hidupnya dan juga dalam hidup kita, saudara. Dan Tuhan mau untuk manifestasi melalui hidup kita. Sebab banyak orang puas dengan pengalaman-pengalaman yang dialami. Sudah signs, wonders, miracle, mereka puas. Sudah. Bahkan jika mereka melihat pengalaman orang lain sudah dikasih oleh Tuhan, maka mereka, wow, saya ingin alami dalam hidup saya. I want that. I want. Untuk manifestasi dalam hidup saya. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara melihat di sini bahwa kita jangan puas dengan satu pengalaman yang kita alami, dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami, sebab Alkitab berkata masih banyak sudah dikasih oleh Tuhan yang belum pernah kita tahu. Apa yang orang lain tidak pernah alami, apa yang kita tidak pernah alami dalam hidup kita sudah dikasih oleh Tuhan. Itu Tuhan bisa buat untuk manifestasi dalam hidup kita. Kita alami, seluruh orang yang alami hal-hal yang besar sudah dikasih oleh Tuhan, yang manusia alami dalam hidup mereka, saudara. Maka Tuhan bisa berbuat hal yang lebih daripada itu, yang belum pernah
pernah orang alami dalam dunia ini. Dia bisa buat dalam hidup kita, dan dia bisa buat untuk manifestasi melalui hidup kita, dan sehingga orang terheran-heran saudara akan perjalanan kehidupan kekristenan, akan perjalanan kehidupan kita saudara. Sebab lihat, Alkitab berkata, kalau mau ditulis, jadi dengan kata lain sudah dikasih oleh Tuhan hal-hal yang Tuhan belum pernah buat kepada orang lain, yang belum pernah orang lain alami, Tuhan bisa buat dalam pribadi kita saudara. Maka saya percaya bahwa saudara tidak akan cukup di sini. Ada banyak hal sudah dikasih oleh Tuhan. Hal-hal yang mengherankan sudah dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan ingin dia lihat. Dan dia alami dalam hidupnya. Dan sudah melalui hidupnya orang lain bisa lihat sama dengan kita sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan ingin untuk kita melihat hal-hal sudah dikasih oleh Tuhan yang besar, yang luar biasa, dan Tuhan ingin sudah dikasih oleh Tuhan di mana orang lain dapat melihat. Sudah, sehingga kita tidak berkata, oh saya ingin dia punya pengalaman, saya ingin dia punya pengalaman. Tuhan kita luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan. Ini aja ayat mencatat sudah yang dikasih oleh Tuhan. Banyak kan, wah orang itu mengalami hal yang besar, orang itu mengalami berkat yang besar. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tidak perlu terpengaruh dengan keadaan orang lain, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kita lihat Tuhan ingin untuk memperlihatkan kepada kita hal-hal yang lebih, yang belum pernah pun terjadi. Tuhan ingin untuk memperlihatkan kepada kita, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kita masih banyak yang Tuhan buat, yang tidak sanggup dicatat. Jadi sepanjang hidup kita akan penuh dengan miracle, signs and wonders sudah dikasih oleh Tuhan, yang akan mengherankan kepada dunia. Kita terheran-heran dengan pengalaman orang dunia sudah, dengan keberadaan hidup mereka. Kita terheran-heran, kita melihat. Tapi sebenarnya sudah kita harus terheran melihat akan Tuhan kita. Karena sudah apa yang mereka tidak pernah alami, mereka akan lihat dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, mereka akan lihat dalam hidup kita. Dan yang penting sudah dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa kehidupan kita adalah secara spiritual. Our life is spiritual. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya ingat Louis waktu yang lalu sudah dikasih oleh Tuhan. Dia katakan begini, Om saya tidak bisa ini, kayaknya saya mau pulang. Ada banyak hal yang dia lihat hambatan dalam hidupnya. Tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa ini. Sudah. Tapi kemudian sudah dikasih oleh Tuhan, dia mulai menyadari. Sudah, dia harus pilih secara spiritual. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Spiritual. Sudah. Padahal kita melihat yang dia perlukan, hal-hal semua yang kelihatan secara senses, sudah dia kelihatan. Tapi dia melihat hal-hal hambatan mulai ada, yang membuat mulai putus asa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ada banyak pertimbangan, ada banyak worry dalam hidupnya. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, dia datang pada spiritual. Sudah secara spirit. Tuhan kita spirit, tidak kelihatan, tapi pasti Tuhan mampu. Tuhan bisa dapat menolong kita. Banyak kali Lus telepon, Ibu Gembala telepon, Bapak Gembala, dan kami berikan, kami tidak kasih uang, tidak kasih ini, hanya berikan secara spiritual. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat bahwa bangsa Israel pada waktu mereka melihat laut Konsum itu, sudah laut Red Sea itu, mereka lihat secara fisikal. Sudah. Dan secara fisikal mereka tidak bisa menyeberang. Apalagi ada anak-anak, mereka tidak bisa lewat akan hal itu. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, kemudian kita lihat bahwa mereka bisa lewat. Laut itu terbelah, mereka lewat. Itu dalam perjanjian lama. Waktu juga ada tembok Yeriko, sudah dikasih oleh Tuhan, ada tembok Yeriko. Maka mereka bilang, ini tembok besar, rata bisa jalan di atas. Mereka tidak bisa lewat akan tembok itu. Bagaimana? Di padang gurun mereka banyak mengeluh, tidak ada air, mereka minta daging juga. Mereka melihat bangsa Amalek, mereka melihat bangsa Filistin. Jadi secara fisikal mereka melihat itu hambatan-hambatan sudah dikasih oleh Tuhan.
Tetapi kita lihat bahwa mereka belum banyak mengerti tentang hal yang spiritual. Sudah. Sehingga mereka lewat secara fisikal. Tembok Yeriko itu roboh. Hanya dengan sorakan. Sudah. Dan sudah, air pun itu terbelah. Dan mereka bisa lewat. Hanya dengan Musa, speak the water untuk split. Dia angkat itu tongkat. Dia punya otoritas. Dan mereka bisa lewat secara fisikal. Tapi kita bersyukur kita ada dalam perjanjian baru. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ada banyak hambatan saya katakan seperti apa yang saudara kita Louis alami. Tapi kita bersyukur kita lihat hidup dalam New Testament. Sudah. Kita tidak pernah melihat itu tembok. Seandainya di depan kita itu ada tembok, sudah dikasih ada tembok. Kalau kita melihat perjanjian lama, maka kita mau badangan sorakan itu tembok itu akan roboh. Tapi kita hidup dalam perjanjian baru sudah dikasih oleh Tuhan, di mana life itu spiritual. Sebab saya percaya mereka lewat itu laut kosong itu secara spiritual, tapi mereka belum mengerti. Mereka masuk dalam kota Yeriko itu secara spiritual. Nah, bagi kita makin isi, saudara. Jika sudah lihat itu tembok dan saudara keliling 7 kali dan saudara bersorak itu tidak roboh, sudah dikasih oleh Tuhan. Maka sudah dikasih oleh saudara, dorong aja. Maju aja. Saudara akan lewat. Ketika kita lewat, saudara akan lihat itu tembok ada di belakang. Tapi saudara sudah lewat. Life spiritual sama. Saudara kita Louis, kalau dia mau lihat ke belakang, itu tembok semua itu ada di belakang. Itu halangan itu semua ada di belakang. Dengan dia punya senses, dengan dia punya kehidupan, saudara sense dia berkata semua tidak bisa. Worry datang, khawatir datang, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi ketika dia datang pada spiritual, karena kita human spirit, maka sekarang dia lihat semua itu ada di belakang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat saja Yesus. Tuhan tidak perlu belah itu danau Galilea, tidak perlu belah. Dia berjalan di atas air. Dia lewat, sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang kita melihat Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada. Coba kita baca ayat itu di mana? Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Therefore do not worry. Say Matius 6 ya. 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Jadi kita lihat saudara Louis, sebenarnya dia harus walk, tapi dia pilih untuk tidak walk karena dia tahu secara spiritual ada something sudah dikasih. Saya ingat dulu saudara Michael waktu mau ujian. Ada juga yang waktu mau ujian mereka belajar sudah. Besok Om saya tidak lulus. Tapi saudara Michael mau ujian dia datang ibadah. Saya ingat waktu itu. Datang ibadah, beribadah kepada Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan masih tolong. Dia bilang, oh terima kasih saya sudah lulus. Sudah. Kita lihat. Itu life spiritual. Orang dunia tidak mengerti. Sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana kita mencari itu kerajaan Allah? Spiritual. Spiritual, bukan itu spiritual. Cari dahulu kerajaan Allah. Sudah membaca dalam Injil Lukas. Coba sudah Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Coba ayat yang ke-20. Injil Lukas 17 ayat 20. Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said,
the kingdom of God do not come with observation. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan kingdom of God tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah secara fisikal, berarti spiritual. Sudah, kemudian nor will they say, see here and see there, for indeed the kingdom of God is within you. Nah, sudah lihat, sudah dikasih oleh, dikatakan Tuhan berkata bahwa for indeed the kingdom of God is within you. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa kingdom of God, kerajaan Allah ada di antara kamu. Karena itu refer pada perjanjian lama. Dalam bahasa Indonesia juga kerajaan Allah ada di antara kamu. Itu refer pada perjanjian lama, menunjukkan perjanjian lama. Banyak terjemahan juga dikatakan bahwa the kingdom of God ada di antara kita, ada di antara kita. Tapi dalam King James atau New King James dikatakan kingdom of God within you. Kingdom of God within you. Nah, saudara saya percaya bahwa even the disciple they don't understand pada waktu Tuhan katakan hal ini. Kingdom of God within you, karena Yesus belum mati, Yesus belum bangkit. Sebab nanti Yesus mati, bangkit, Roh Kudus dicurahkan, kemudian baru murid-murid tahu, kenal. Dan Paulus menulis, Petrus menulis, James menulis tentang kingdom of God yang ada dalam hidup mereka. Tapi dalam perjanjian lama, base dalam perjanjian lama sudah dikasih oleh Tuhan, masih dikatakan kingdom of God, dikatakan bahwa ada di antara kamu, in the midst of you. Sama dengan kalau bahasa Indonesia dikatakan Christ in you, kalau bahasa Inggris, kalau Indonesia bahwa Christ ada di antara, in the midst of you, ada di antara kamu, ada di tengah-tengah kamu. Christ itu refer pada perjanjian lama, tapi perjanjian baru Christ in you. Nah ini sudah dikasih oleh Tuhan, refer kepada perjanjian baru. Jadi kita pada perjanjian baru kita understand, kita mengerti jika Tuhan berkata the kingdom of God within you atau kingdom of God in you. Don't forget young generation, but the kingdom of God in you, within you, within you. Don't forget, your life is so awesome. Because the kingdom of God, Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan. The Bible said, become one with us. And this is so powerful. Saudara tidak akan hidup kekurangan, tidak akan hidup, sudah dikasih oleh Tuhan, hidup dalam divided life. In this world, God said, but you carry the kingdom of God. Ini revelation datang dalam gereja Tuhan. This revelation come to us. Don't forget. If you want to have the glorious life in your life, let this revelation come into your spirit. Maybe you see, oh, look my body, look my mind, look my IQ, look my school, look everything. Maybe you see like that, but don't forget what God said. The kingdom of God within you. Because you will see what the kingdom is. And the kingdom will manifest through you, young generation. Because Jesus said that the things that Jesus did, even though the book in the whole world cannot contain, but now the Bible said bahwa Jesus, His kingdom in us, we contain in this body. If you fulfill in your life, the world will see. Oh, how the things
glorious will manifest from your life. The kingdom of God. Tuhan percayakan. God trust you. God trust you. Because you bought with the price. And God trust you. Brother Louis, not only like this. Oh, I only master. But so much more. The glorious thing. The world waiting from Him. The world waiting from us. Because the Bible says the kingdom of God within you. I said the disciple and the Pharisee, orang-orang Pharisee, they don't understand that Jesus was talking about this. They don't understand. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka tidak mengerti. But we understand. I understand. That's why my life, hidup saya tidak begini lagi. There is something inside of you. There is something the Bible said inside of you. And the Bible said the world want to know. God already put inside of us. The kingdom of God talking about what? About riches, about wealth. Sebab itu Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sudah lihat, Tuhan berbicara pada base dalam perjanjian lama, semua akan ditambahkan kepadamu. Karena apa? Kingdom of God, Tuhan berkata, ada di antara kamu. Semua itu akan datang kepadamu. Tetapi kita lihat, Kingdom of God telah ada dalam hidup kita. Bukan semuanya itu akan added lagi, akan ditambahkan lagi. No. Christ in you. Christ in you. In Christ are hid all the treasure of the wisdom and knowledge. Dalam Kristus tersembunyi segala harta ada dalam Kristus. Kalau kingdom of God telah ada dalam hidup kita, maka kekayaan Kristus telah ada dalam hidup kita. Louis bukan berarti saya peroleh ini karena pemberian Tuhan. Bukan. Dia peroleh ini karena dia produce dari dalam hidupnya. Betul tidak? Dia produce dalam hidupnya. Saudara bisa bayangkan semua yang akan kita produce dalam hidup kita. Tuhan bilang begini, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh keberanian, roh kasih, dan sound mind. Saya pelajari dan saya menulis tentang ini sound mind, saya katakan luar biasa. Ini satu intelijen yang daripada Tuhan, IQ daripada Tuhan, itu sound mind. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dari Tuhan, yang Tuhan telah deposit dalam hidup kita. Karena ini adalah bagian daripada kingdom. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, banyak kali kita berkata, dia tidak bisa buat karena IQ-nya. Tapi sebenarnya sudah dikasih oleh Tuhan. Apa saja kita bisa buat, apa saja kita bisa kerjakan. Karena Alkitab, the spirit of wisdom, the spirit of intelligence, the spirit of sound mind telah ada dalam hidup kita. Dan kita tidak pernah manifestasikan dalam hidup kita. Kita blok dengan kita punya knowledge. Kita blok, dunia ini blok dengan hal-hal yang dunia berikan. Padahal ini sound mind telah ada dalam hidup kita. Sebab itu Alkitab diberikan kepada kita untuk kita dapat melihat, Alkitab berkata, kita with the open face. Sudah, beholding in the mirror the glory of God. Coba lihat, yang kita lihat the glory of God. And the more we see, the more we look, the more we become. Sama dengan Tuhan beri, God said to Abraham, God said, Abraham, as far as your eyes can see, I give to you. Itu Tuhan berikan Abraham. As far as your eyes can see, it belongs to you.
Nah sekarang Tuhan sudah berikan kingdom of God sudah ada di situ. Dan revelation dalam firman Tuhan, as far as our eyes can see, as far as our eyes can see, maka that belongs to us. Jadi sejauh mana mata kita melihat, maka itu belong to us. Ketika Louis dia melihat akan spiritual, saudara, dan semua yang dia lihat dengan fisikal, dengan senses, tidak mungkin, tidak bisa, hambatan ini, worry datang. Tapi waktu dia lihat secara spiritual, sudah dikasih oleh Tuhan berkata, it is yours, it is belong to you. Karena telah ada dalam hidup kita, Tuhan mau untuk kita lihat akan hal itu. Sudah Tuhan mau untuk kita lihat akan hal itu. Karena Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa unto him which are able to do exceedingly abundantly. Dia which are able exceedingly abundantly. Above all things. Above all things. Sudah dikasih oleh Tuhan. That we ask all things according to the power yang dari mana? According to the power that worketh in us. Coba sudah lihat. In us, Alkitab berkata dalam kita, the kingdom of God bicara tentang glory. Unto him is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Above all that we ask or think. Sebab banyak kali kita lihat semua yang kelihatan. Tapi Alkitab berkata yang Tuhan buat sudah dikasih oleh Tuhan apa? Kalau mau ditulis pun semua buku-buku dalam tidak sanggup. Dan kita lihat dan Alkitab berkata above that we ask or think according to the power that work in us. Bukankah kingdom of God bicara tentang power? Sudah, tentang otoritas. Dan dikatakan in us, kingdom of God in you, within you. Bagi kita semua dan young generation, you are so big in this world. What in your life? Tidak ada lagi condemnation, no more condemnation. Dia yang ada dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata. Dan you are big. Jadi lihat bangsa Israel Tuhan keluarkan mereka karena mereka punya mental sebagai seorang hamba. Tuhan putar mereka 40 tahun di padang gurun. Mereka struggle. Tapi kemudian Joshua bawa masuk mereka di tanah Kanan untuk rest, untuk enjoy. Masuk di tanah Kanan. Mengapa Tuhan putar mereka? Karena mentality mereka. Karena mereka punya knowledge. Karena mereka sekian lama ada di tanah perhambaan. Tetapi bagi kita in Christ, understand in Christ, saudara akan menjadi. You want to be a big man and woman, right? You can do. Maybe I cannot. But God already put something inside of you. Amen. I believe in the last day you will see the anointing in your life. You will see the anointing in your life. And you know who you are in Christ Jesus. Hallelujah. I can see you are. Can you feel the anointing in this place? Ini bukan cuma ucapan syukur. Can you feel? Can you feel? Can you feel? Can you feel? Can you feel the power of God? Can you feel the authorities of the kingdom? Hallelujah.
Mengapa itu hal-hal yang rendah tawan hidup anak-anak muda di hari-hari? Why? 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 Drug, alkohol, kebebasan, habit. Why? Why? They don't know. But there is something inside of you bigger than everything. Hallelujah. There is something inside of you bigger than everything. Can you say with me? If David can conquer Goliath, greater is he that is in me. I can conquer everything. If Abraham, Isaac, Jacob, so blessed, and me, live in this world, I am so blessed. I am big because I am the seed of Abraham in Christ Jesus. And I know that the kingdom of God, the glory of the kingdom, the riches of the kingdom, the power of the kingdom live inside of me. And wherever I go, I carry the kingdom. And I will see the glorious of the kingdom in my life. And in my life, the world will see the glory of the kingdom. And many miracles, signs, and wonders that Jesus did is not written in the book. Written in me. And I will see in my life. And my life become wonder of this world. Oh, I'm glad. I believe that Jesus trusts me to carry the kingdom in my life. You never be. Sorry. Saudara tidak akan pernah menjadi orang miskin. Mulai hari ini percaya. You are big. You are big, so big. Because Jesus is big. Sorry. My English is right or just. But Jesus understand, right? And you too understand. Hallelujah. 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 Oh, next time I will pass this anointing in your life. And you will see, wow, Mount Carmel, go with the anointing. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Luis, selamat, congratulations.